Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang diampu oleh Bu Ayu Febri Puspitasari. Sebelumnya saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama yaitu Elvi Faizatul Jannah, NIM 1264022020095. Yang kedua Ira Riani Iriswana, NIM 1264022022111. Yang ketiga Mirta Ariesta Zulfi, NIM 1264022022118. Yang keempat Muhammad Askanur Rahman, NIM 1264022022121. Yang kelima Nur Hayyina Maltufah dengan NIM 1264022022138. Selanjutnya yang pertama mengenai teori perkembangan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan mikro. Yang pertama, teori makro yang terdiri dari A. Pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, B. Hukum Wagner, C. Teori Peacock dan Wiseman, dan yang kedua, teori mikro yang terdiri dari A. Penentuan permintaan, B. Penentuan tingkat output. Yang pertama, teori makro. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Selanjutnya, teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi. Yang pertama, model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. Yang ketiga, teori Peacock dan Wiseman. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama. Yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Poin A. Pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Kemudian, pada tahap menengah, terjadinya pembangunan ekonomi. Investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat. Namun, pada tahap ini peranan investasi swasta semakin besar. Semakin besarnya peranan swasta banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi pada tahap ini. Perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Selanjutnya, macam-macam pengeluaran negara. Menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi dua, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat. Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi tiga, yakni yang pertama pemerintah pusat. Dalam pemerintah pusat terdapat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi dua, yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Yang kedua, pemerintah provinsi. Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi
terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Yang ketiga, pemerintah kabupaten atau kota. APBD dalam kabupaten atau kota digunakan antara lain untuk pengeluaran belanja bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan. Sedangkan menurut sifatnya pengeluaran negara dibedakan menjadi 5. Antara lain, yang pertama pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja secara memicu meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengeluaran kesejahteraan rakyat. Pengeluaran kesejahteraan rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, terdapat pengeluaran penghematan masa depan. Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, terdapat pengeluaran yang tidak produktif. Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang. Selanjutnya pada poin B, pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian. Dalam pengeluaran negara dapat menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara. Antara lain, yang pertama, sektor produksi. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Kemudian yang kedua, sektor distribusi. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya subsidi yang diberikan masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang atau jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat sektor konsumsi masyarakat. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang dan jasa, namun juga menyebabkan masyarakat sudah mampu akan mengkonsumsi produk atau jasa lebih banyak lagi. Kemudian sektor keseimbangan perekonomian untuk mencapai target-target peningkatan PDB pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara
yang tinggi untuk sektor-sektor tertentu. Pemerintah dapat mengatur tingkat employment menuju full employment. Kemudian poin C, efek ekonomi dari pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pembelian barang dan jasa. Dengan membeli barang dan jasa dari hasil perusahaan swasta dan mempekerjakan para pekerja, pemerintah menyediakan berbagai macam layanan biasanya tanpa biaya eksplisit ke seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, pembayaran transfer pengeluaran pemerintah seperti hibah bantuan pengangguran, pembayaran jaminan sosial kepada orang tua, subsidi produsen, meningkatkan pendapatan dari penerima, tetapi tidak membawa layanan atau produk yang berharga kepada pemerintah sebagai imbalan. Kemudian yang ketiga, pembelian tanah dan aset yang berjalan. Ketika pemerintah menggunakan sumber daya baru untuk sebuah proyek, itu tidak perlu. Tanah sering diperlukan dan pembelian aset digunakan sebagai jenis alasan ekonomi, terutama jika pemerintah atau kongres bertekad untuk menekan tingkat pengeluaran pemerintah. Kemudian yang keempat, pinjaman langsung pada masyarakat dan pinjaman swasta. Walaupun pinjaman langsung pemerintah tidak meningkatkan permintaan untuk output baru atau menghasilkan tambahan pendapatan swasta, mereka biasanya akan mendorong peminjam untuk melakukan keduanya. Setidaknya bagian dari pencairan pinjaman. Dengan kata lain, kemungkinan besar akan digunakan untuk membeli barang dan jasa baru yang lain. Transaksi ini akan menciptakan tambahan pendapatan masyarakat, dan pendapatan tambahan tersebut akan memulai aliran sekunder pengeluaran yang meningkat. Baik, yang selanjutnya ada hukum Wagner. Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat dalam presentasenya menurut GNP yang didasari juga pada negara Eropa, US, dan Jepang pada abad 19. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat pula, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan juga sebagainya. Selanjutnya, hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut. PPKP yang artinya pengeluaran pemerintah per kapita, PPK yang artinya pendapatan per kapita yaitu GDP atau jumlah penduduk, dan N di sini adalah jangka waktu per tahun. Kurva di samping menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Pada kurva 1 ditunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1 dan bukan seperti ditunjukkan pada kurva 2. Nah, selanjutnya yaitu teori Pechak dan Wiseman. Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal, masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Jadi, masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah, tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut dari pajak tidak menurun kembali ke semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang, dan ini disebut efek ekspansi. Adapun dampak eksternal digambarkan dalam bentuk kurva berikut.
Dalam keadaan normal T ke T plus 1, pengeluaran pemerintah dalam presentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditujukan garis AG. Apabila pada tahun T terjadi perang, maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditujukan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun T plus 1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Berbeda dengan pandangan Wegner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis. Pengeluaran pemerintah menurut teori Wegner, Solow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk harga tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak ketika membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. 2. Teori mikro. Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang pabrik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang pabrik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang pabrik menentukan jumlah barang pabrik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. A. Penentuan permintaan. Diketahui UI sama dengan F dalam kurung GX, yaitu G adalah vektor dari barang pabrik, X sama dengan vektor barang swasta, I yaitu individu, U yaitu fungsi utilitas. Seorang individu mempunyai permintaan akan barang pabrik dan swasta, akan tetapi permintaan efektif akan barang tersebut yaitu pemerintah dan swasta tergantung pada kendala anggaran. Misalkan seorang individu membutuhkan barang pabrik sebanyak GK untuk menghasilkan I barang K sebanyak GK. Pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya, pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam melaksanakan usaha meningkatkan keamanan tersebut, tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapus sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat, yaitu suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi. B. Penentuan tingkat output, yaitu diketahui dengan UP sama dengan G dalam kurung XGS. UP sama dengan fungsi utilitas, S yaitu keuntungan yang diperoleh politisi dalam membentuk materi atau kedudukan, G yaitu vektor barang pabrik, X yaitu vektor barang swasta. Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili oleh pemilih, yaitu maksimal UI sama dengan F dalam kurung XG dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran, sehingga rumusnya menjadi P X kecil X besar ditambah T B kurang dari MI, yaitu dimana P sama dengan vektor harga barang swasta, X yaitu vektor barang swasta, BI yaitu basis pajak individu 1, MI yaitu total pendapatan individu 1, T yaitu tarif pajak. Selanjutnya yaitu kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh dua proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga atau price taker, atau asumsi yang kedua yaitu pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang pabrik sehingga ia bertindak sebagai pengambil output. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.